Jadi di era abad kelima sebelum Masehi itu, Hippocrates ini melihat masyarakat ini loh. Kalau ada orang terkena penyakit, kalau ada orang sakit, selalu ditafsirkan ini sebagai hukuman, ini sebagai siksaan dari Tuhan atau dewa pada dia, orang yang sakit ini. Nah, ini dikritik oleh Hippocrates. Jadi kok bisa ya masyarakat itu setiap kali ada wabah, ada musibah, ada bencana, selalu saja ditafsirkan ini sebagai hukuman dari Tuhan karena nakalnya manusia atau rusaknya manusia. Ya mungkin bisa juga kalau konteksnya teologi, tafsirnya ke situ. Tapi yang diprihatinkan Hippocrates itu bukan itunya. Ketika orang menafsir seperti ini, biasanya kan kemudian yang muncul bukan upaya-upaya bagaimana jalan keluar pengobatannya. Kalau kemudian disandarkan, ditempelkan langsung kepada Tuhan, apalagi dalam bentuk hukuman, akhirnya kan melihat orang sakit itu sebagai sesuatu yang negatif, layak dicela. Jadi kalau ada orang sakit, wah ini kemarin dosa apa dia itu. Kalau ada orang dapat musibah, kita mikirnya wah orang ini punya salah apa sehingga oleh Tuhan dihukum seperti itu. Jadi Hippocrates dikenal dia tidak mau membaca fenomena rasa sakit, gangguan mental dan lain sebagainya itu sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Dari situ nanti beliau memisahkan ilmu medis dari ilmu magis atau takhayul. Ya, sakit itu ada sebab-sebab naturalnya, bisa ditelusuri akarnya. Sehingga kalau ujuk-ujuk kita arahkan kepada Tuhan, ini bisa mengurangi semangat kita untuk menggali lebih jauh aspek-aspek medis, unsur-unsur alamiah yang dilanggar oleh orang ini sehingga dia bisa terjangkit satu penyakit. Jadi Hippocrates ini dikenal kritis terhadap takhayul dan magis. Saya tidak nyarani, tapi kemarin-kemarin kan banyak orang yang cara berpikirnya seperti ini. Jadi serba negatif ketika ada seseorang mendapatkan ujian dari Tuhan dalam bentuk penyakit atau dalam bentuk kesulitan hidup. Seolah-olah kesulitan yang dia alami atau sakit yang dia rasakan itu pasti hukuman dari Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebelumnya. Ini kita bahas panjang lebar dulu waktu kita membahas tentang filosofi rasa sakit dan penderitaan. Ternyata sekarang ditegaskan oleh Hippocrates, jangan kita tafsirkan kalau ada orang sakit, kalau ada orang mengalami kesulitan-kesulitan hidup sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Mungkin kalau versinya Hippocrates, kita posisikan kesulitan-kesulitan hidup atau rasa sakit itu sebagai tantangan bagi kita manusia untuk mencari solusi dan jawabannya. Ya termasuk pandemi kali ini. Itu kan tantangan buat manusia. Ayo, bisa ngatasi ndak masalah pandemi ini? Bisa ndak manusia cari solusi dari pandemi ini? Kan banyak di antara kita hari ini yang dapat ujian pandemi, tidak nyari solusi malah nambah masalah. Ya wis macam-macam, teman-teman tahu sendiri ya, masalah semakin luas, tambah berkembang, tambah ndak karu-karuan, pokok utama permasalahannya ndak terselesaikan. Nah, jadi pertama-tama rumusnya Hippocrates ini memisahkan ilmu medis dari magis dan takhayul-takhayul. Memang orang Yunani zaman itu kan memang banyak sekali
cara berpikir magis dan takhayul-takhayul. Banyak sekali dewa-dewa dan lain sebagainya yang sering kali saya ceritakan itu kan tentang cara berpikir Yunani zaman itu. Nah, itu dikritisi oleh Hippocrates khususnya dalam ranah medis. Nah, ada quotes yang populer sekali tentang ini dari Hippocrates, yaitu tentang penyakit epilepsi. Jadi Hippocrates bilang begini, orang berpikir bahwa epilepsi itu bersifat ilahi. Ilahi itu berarti ya sumbernya dari Tuhan, hukuman Tuhan seperti tadi. Hanya karena mereka tidak tahu apa yang menyebabkan epilepsi. Ini zaman Hippocrates abad ke-5, ke-6 sebelum Masehi. Tetapi saya percaya suatu hari nanti kita akan memahami apa yang menyebabkan epilepsi. Dan pada saat itu kita akan berhenti percaya bahwa itu adalah ilahi. Ilahi dalam arti hukuman Tuhan, sumbernya dari kemurkaan Tuhan. Begitu pula dengan segala sesuatu di alam semesta. Jadi zaman itu orang masih belum tahu sebabnya apa, akarnya di mana, obatnya apa penyakit epilepsi itu. Dan kalau orang epilepsi kalau sedang kumat kan kejang-kejang seperti itu. Bagi yang tidak paham kemudian, wah ini kesurupan ini, wah ini hukuman Tuhan ini, wah ini ada salah apa ini nenek moyangnya dan lain sebagainya. Kata Hippocrates, mengapa kok orang bilang begitu? Ya karena dia belum paham, belum mengamati, belum meneliti, belum mengobservasi tentang penyakit itu. Sehingga ya satu-satunya jalan kemudian diputuskan saja itu langsung dari Tuhan sebagai hukuman. Nah, nanti kalau sudah dipahami, diketahui, orang tidak akan berpikir ke situ lagi. Begitu pula dengan segala sesuatu. Karena ketika orang belum paham, ya cenderung kemudian mensakralkan itu, kata Hippocrates. Nah, ya hari ini kan juga banyak sekali wacana berseliweran tentang COVID ini sebagai hukumannya Tuhan, siksaan dari Tuhan, dan lain sebagainya untuk manusia. Karena memang sekarang obatnya belum ketahuan. Bahkan vaksinnya pun masih ditunggu-tunggu ya, efektif benar apa tidak. Bisa mengatasi terkontaminasi oleh virus COVID tadi. Nanti kalau mungkin saya tidak tahu 3, 4, 5 tahun lagi atau kapan, obatnya sudah ketemu, akarnya ketemu, cara mengatasi menangkalnya ketemu, ya orang biasanya tidak banyak lagi sibuk mengait-ngaitkan penyakit itu sebagai hukuman Tuhan dan lain sebagainya. Sama seperti fenomena epilepsi zaman Hippocrates tadi. Jadi ini gayanya Hippocrates karena punya cara pandang seperti ini, beliau akhirnya semangat sekali untuk mengembangkan ilmu kedokteran, mencari dan meneliti berbagai jenis penyakit. Nah, ada kalimat yang saya suka selanjutnya dari beliau. There are in fact two things, science and opinion. The former begets knowledge, the latter ignorance. Sebenarnya ada dua hal, yaitu sains dan opini. Yang pertama melahirkan pengetahuan, yang terakhir melahirkan ketidaktahuan. Ini penting kalau di dunia medis harus dibedakan mana sains, mana opini. Kalau sains itu kan parameter-parameternya jelas, ukuran-ukurannya jelas, objektivitas universalnya jelas, itu sains. Kalau opini itu ya versi-versi sesuai yang punya pendapat, punya pandangan. Kalau sains sifatnya universal, kalau opini sifatnya subjektif. Sesuai yang ngomong, sesuai yang bicara.
sesuai pikirannya yang menyampaikan. Itu opini. Tidak melalui proses observasi, penelitian, pengamatan yang serius. Pokoknya asal komen gitu aja. Itu kan namanya opini. Nah, kalau bisa ya peradaban kita ini peradaban sains. Tapi hari ini kan rasanya dengan berkembangnya era digital, dengan media sosial yang gegap gempita luar biasa, itu peradaban kita rasanya kok geser. Bukan peradaban sains, tapi peradaban opini. Yang terjadi adalah perang opini, perang pendapat-pendapat, versi-versi yang subjektif. Padahal katanya Hippocrates, ya kalau sains melahirkan pengetahuan. Tapi kalau hanya opini, melahirkan ignorance. Ignorance itu bisa diartikan ketidaktahuan, ketidakpastian. Kalau kita asyik dengan opini-opini, biasanya jatuhnya malah kebingungan. Katanya orang ini A, katanya orang itu A. Tadi ada yang share video bilangnya begitu. Yang lain share lagi isinya sebaliknya lagi. Terus kita dibingungkan oleh berbagai macam opini. Akhirnya jatuhnya malah ketidaktahuan. Wong kita bingung total. Ini yang benar yang mana, yang pas yang mana, yang cocok yang mana. Kita tidak tahu. Buntu semuanya. Pandangan begitu macam-macam, begitu beragam. Akhirnya kita tidak peka mana yang benar-benar sejati benar, mana yang hanya opini, mana yang ilmiah, mana yang hanya komentar. Oke, maka penting hari ini kita membedakan mana sains, mana opini. Kalau sains itu jelas proses-proses, unsur-unsur, perangkat, dan parameter kebenarannya. Yang ini sifatnya objektif, universal. Objektif universal itu berarti siapa saja bisa mengakses, menguji, dan lain sebagainya. Atau hanya opini. Kalau opini itu ya pendapatnya kepala per kepala. Ya tentu saja yang berpendapat ingin dibenarkan, ingin dianggap benar. Nanti yang lain juga punya pendapat, ingin dibenarkan, ingin dianggap benar. Terus jadinya medsos kita rame. Peperangan opini, pertarungan opini. Ya hari ini pandemi yang sudah 2 tahun ini, teman-teman boleh menghitung berapa banyak informasi-informasi saintifik dan berapa banyak informasi-informasi yang sifatnya opini saja. Kesan-kesan subjektif saja. Nah, itu nanti akan ketahuan akarnya. Mengapa sih hari ini kita kok sering bingung menghadapi seliweran-seliweran berbagai informasi. Ternyata sejak abad ke-5 sebelum Masehi sudah diisyaratkan oleh Hippocrates. Kita hakikatnya berhadapan dengan 2 hal, sains dan opini. Baik, kita lanjutkan menjelajahi tokoh kita ini. Nah, Hippocrates ini dikenal sebagai pelopor kajian namanya epidemiologi. Nah, ini sedikit-sedikit teman-teman malam hari ini harus belajar istilah-istilah kedokteran. Ya enggak apa-apa, pelan-pelan kita belajar. Saya sendiri jane bukan ahlinya. Cuma seperti saya bilang, di sesi-sesi ngaji filsafat itu kita hakikatnya sedang belajar bersama. Jadi saya membaca-baca, cari-cari referensi, kemudian memahami, kemudian menyampaikan ke teman-teman. Ya teman-teman mendengarkan. Kita sama-sama saling belajar. Dan tentu saja karena bukan ahlinya, yang saya sampaikan ini hanya yang diperoleh dari buku-buku, tidak melakukan observasi langsung atau penelitian langsung atau mendalami secara serius ilmunya. Ini para dokter pastinya yang lebih paham. Ini hanya informasi-informasi dasar saja dalam rangka mendukung kita memahami gagasan-gagasan filosof kita malam hari ini, yaitu Hippocrates.
Nah, beliau ini dikenal sebagai pelopor kajian selain tokoh dokter dan pengobatan, beliau ini pelopor kajian epidemiologi. Ini kalau teman-teman kemarin-kemarin mengikuti berbagai macam berita dari berbagai media, pasti sering ketemu istilah ini zaman pandemi ini. Pandemi, epidemi, endemi. Kalau endemi itu penyakit yang jadi karakter yang khas ada di wilayah tertentu. Misalnya dulu dikenal ada penyakit malaria, ini jadi khas di daerah Papua. Atau Indonesia yang tropis ini punya penyakit khas, yaitu demam berdarah, dengue. Nah, itu namanya endemi. Nah, kalau penyakit yang jadi endemi, jadi sebenarnya khas di wilayah tertentu ini menyebar kemana-mana sampai ke wilayah-wilayah yang lain, ke negara-negara, daerah-daerah yang lain, dan mempengaruhi penduduk di daerah yang lain, itu nanti disebut sebagai epidemi. Epidemi itu misalnya dulu ada flu burung yang masuk ke Indonesia, atau mungkin virus-virus penyakit apa yang populer kemudian masuk ke Indonesia, epidemi. Nah, kalau penyebarannya kemudian sangat massal, di mana-mana di seluruh dunia terkena, nah ini kemudian kita sebut sebagai pandemi. Seperti COVID hari ini kita menyebutnya pandemi. Jadi ada endemi, ada epidemi, ada pandemi. Ini kalau teman-teman kedokteran ya mesti ini wis hafal. Saya ndak boleh menjelaskan seperti ini, wong bukan bidangnya. Tapi ini untuk informasi dasar saja bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, Hippocrates ini dikenal ahli epidemiologi. Berarti fokusnya mengkaji, menganalisis tentang bagaimana penyebaran, bagaimana pola-pola penularan, bagaimana kondisi-kondisi menyebarnya satu penyakit pada daerah tertentu atau populasi tertentu. Ini namanya epidemiologi. Nah, nanti Hippocrates ini menulis buku tentang epidemi itu. Setidaknya ada 2 buku yang terkenal sekali, yang terjemahannya judulnya Epidemic dan On Air, Waters, and Places. Nah, ini ya kalau hari ini mungkin apalagi teman-teman yang belajar kedokteran itu wawasan-wawasan seperti ini biasa, tapi abad ke-5 sebelum Masehi itu pastinya juga luar biasa. Ada satu asumsi teoritis yang terkenal sekali dari Hippocrates yang sampai hari ini mungkin masih dikembangkan, yaitu bahwa penyakit itu terjadi ketika ada interaksi antara host, agent, dan environment. Antara hostnya, penjamunya, kalau makna letter luck-nya, agentnya, dan environment. Environment itu lingkungan. Hostnya itu manusianya, penjamunya. Kita ini kan kalau ada virus datang, kita jadi hostnya. Hostnya itu berarti yang menjamu. Kita yang menerima virus dalam diri kita. Agentnya itu virusnya tadi. Environment, lingkungannya. Jadi penyakit itu lahir ketika ada interaksi antara host, agent, dan environment. Maka
mengkaji bagaimana satu penyakit tersebar, ya dilihat 3 hal ini. Virusnya jenis apa, hostnya dalam kondisi seperti apa, lingkungannya seperti apa, sehingga memungkinkan lahirnya endemi atau pandemi atau epidemi. Yo, coba ya kita mikir gampang-gampangan. Misalnya kita sambungkan dengan fenomena pandemi hari ini. Logika agent, host, dan environment. Berarti virus COVID-19 ini jadi agentnya. Kita manusia jadi hostnya. Kemudian lingkungan sekeliling kita ini jadi environment-nya. Nah, coba kita andalkan informasi-informasi yang banyak kita tahu hari ini ya. Pertama, virusnya atau agentnya. Ini jujur harus kita akui, tentang agent ini kita masih misterius. Kita belum paham detail 100% tentang virus COVID-19 ini. Bahkan kita baru mulai paham sedikit, dia sudah bermutasi. Makanya sampai hari ini masih debatable. Belum ketemu obatnya. Kita masih melakukan inovasi-inovasi. Nah, itu virusnya. Berarti hari ini kenapa kok nggak beres-beres ini pandemi? Loh, memang virusnya belum dipahami secara detail, secara dalam. Kemudian manusianya. Nah, manusianya juga andil. Virus ini tidak akan ada dayanya kalau manusianya situasinya ideal. Tapi kalau manusianya rentan, misalnya manusia yang mungkin punya banyak penyakit dalam dirinya, hari ini kita menyebutnya komorbid, atau yang kekebalannya menurun, imunitasnya menurun, atau perilakunya mungkin tidak pernah olahraga, tidak pernah kena sinar matahari, ngerokok tidak berhenti-berhenti, makanannya bukan makanan yang sehat sehingga imunitasnya turun. Wah, ini penjamu yang ideal bagi agen virus COVID-19 tadi. Lingkungan juga mendukung. Lingkungan itu mendukung suksesnya virus, suksesnya agen masuk dalam diri penjamunya. Misalnya kalau di sekeliling kita virus yang lingkungannya tidak bersih, atau penduduknya sangat padat. Kenapa sih kok cepat sekali di Jawa ini hampir semua, kemudian hari-hari ini kan merah? Ya maklum saja, wong Jawa itu kan sangat padat populasinya. Kemudian menentukan juga misalnya lingkungan sekeliling kita, pola komunikasinya. Yo, seperti kemarin ya kita bahas di Memayu-hayu Neng Bawono itu, masyarakat Jawa itu suka dengan kegiatan-kegiatan kegotong royongan, guyub, rukun, bareng-bareng, bersama-sama, keakraban, ketemu langsung, saling silaturahim, dan lain sebagainya. Loh, lingkungan situasi yang seperti ini kan ideal bagi cepat menyebarnya agen virus COVID tadi. Apalagi kemudian manusianya juga mendukung dengan imunitasnya menurun, punya komorbid, usianya juga sudah lansia, dan lain sebagainya. Nah, jadi teorinya Hippocrates tadi, ya, kalau agen, host, dan environment-nya cocok, maka berjangkitlah epidemi. Ini sering disebut, 3 aspek ini sering disebut epidemiologic triangle, segitiga epidemi. Yo, semuanya memenuhi syarat untuk cepat tersebar. Ya, akhirnya kita rasakan hari ini. Jalan keluarnya bagaimana? Ya, kalau dalam ilmu epidemiologi biasanya pakai istilah modifikasi.
Jadi kita harus memodifikasi penjamunya, hostnya, kita memodifikasi lingkungannya. Kalau memodifikasi agennya bisa enggak Pak? Virusnya. Ya, seperti saya bilang tadi, virusnya hari ini masih agak misterius. Maka teman-teman, ayo kita awali dari diri kita dan lingkungan kita. Misalnya kalau untuk diri kita, ayo meningkatkan imunitas tubuh. Gaya hidup, pola makan kita, ayo diatur. Kita jaga kebersihan. Kemudian kita berusaha tidak terkena penyakit-penyakit yang lain yang memperberat, sehingga kalau COVID datang dia tidak terlalu kuat karena didukung oleh penyakit-penyakit kita yang lain. Mungkin kita juga bergeraklah olahraga sedikit-sedikit, keluar sebentar-sebentar biar kena matahari dan lain sebagainya. Ini namanya memodifikasi kita sebagai hostnya. Memodifikasi lingkungan juga begitu. Misalnya kebersihan sekeliling kita atur, meminimalkan kontak kita dengan orang-orang sekeliling kita. Kita memonitor orang-orang yang mungkin terinfeksi oleh virus ini, mobilitasnya, semoga mereka-mereka ini tidak keluar kemana-mana, harus melakukan isolasi dan lain sebagainya. Ini namanya memodifikasi lingkungan. Jadi ini yang berhubungan dengan epidemiologi. Dan pelopornya adalah Hippocrates. Ini tugasnya teman-teman dari bidang kedokteran untuk melakukan berijtihad di ranah epidemiologi ini. Bagaimana cara berinteraksi dengan virus yang ideal, yang tidak menyusahkan kita sebagai manusia dan mengacaukan peradaban kita hari ini. Ini salah satu contoh. Ini sejak 5 abad sebelum Masehi sudah disemangati oleh Hippocrates dengan tulisan-tulisan beliau. Ini contoh karya beliau, sumbangan beliau bagi dunia kedokteran. Ada lagi misalnya teori kontribusi beliau yang populer juga, yaitu teori clinical observation. Clinical observation itu bagaimana observasi secara klinis. Di dokter itu kan kalau ada pasien membawa penyakit apa, mengadukan sakitnya, itu kan tidak ujuk-ujuk diberi obat. Datang kemudian tiba-tiba saja dibuatkan resep, kan tidak begitu. Nah, itu observasi klinis itu, ini dari Hippocrates. Kalau yang di dunia kedokteran hari ini saya tidak tahu, tapi ini dari tulisannya Hippocrates. Observasi klinis itu ada diagnosis, prognosis, observation, baru treatment. Diagnosis itu dokternya menguji, mempelajari gejala-gejala yang dirasakan oleh pasiennya. Melihat apa yang tidak normal dari pasienku ini, apa yang menyimpang dari yang seharusnya. Itu namanya diagnosis. Jadi dicari keluhannya apa, gejala-gejala yang muncul apa. Makanya teman-teman, kalau ke dokter ceritakanlah semuanya. Apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang digelisahkan. Biar dokternya tahu, biar tepat diagnosisnya. Kalau hari ini mungkin diagnosis ini bisa lebih mudah karena sudah sangat banyak alat-alat kedokteran masa kini, alat-alat kedokteran kontemporer yang sudah sangat canggih. Apa saja bisa diukur dan ada alatnya. Mengurangi meringankan upaya dokter untuk menebak atau mendiagnosis penyakitnya. Kalau zaman dulu, termasuk zamannya Hippocrates ini, itu
harus lebih serius observasinya, harus lebih banyak mencari data-data dari pasiennya, mungkin dengan ngobrolan dan wawancara dan observasi yang lebih panjang. Kalau hari ini kan tinggal pasiennya berangkat ke lab, kemudian ngukur, kemudian ngecek apa yang perlu dicek, jadi bahan yang valid untuk dokternya. Kalau zaman dulu tidak. Zaman dulu sebelum ada banyak alat seperti sekarang yang mestinya lebih sulit. Kemudian prognosis. Prognosis itu setelah tahu gejala-gejalanya, mana yang menyimpang, mana yang tidak normal, nah dokter melakukan prognosis. Prognosis itu melakukan prediksi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Oh, sampean ini mengalami ini, ada masalah di sini. Kalau dibiarkan saja, akibatnya ini. Paling akhir bisa sampai segini loh akibatnya. Kalau melakukan ini, sampean akan merasakan ini. Ini namanya prognosis. Jadi, boleh makan ini, boleh makan itu. Jangan makan ini dulu karena itu namanya prognosis. Kalau banyak makan ini nanti tambah berat. Kalau tambah berat bisa pecah ini pembuluh darahnya misalnya. Itu namanya prognosis. Prediksi. Nah, kalau diagnosisnya tepat kan prediksinya bisa tepat. Tapi kalau diagnosisnya meleset, mungkin teman-teman malu cerita sama dokternya. Malu cerita penyakitnya, ya prognosisnya jadinya tidak cocok. Kemudian observasi. Observasi itu dokternya melakukan pengamatan lebih dalam terhadap gejala-gejala tadi, membandingkan perkembangan penyakit ini mungkin dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang sama yang terjadi sebelumnya. Itu namanya melakukan observasi, pengamatan lebih lanjut terhadap perkembangan penyakit itu. Nah, kemudian yang terakhir baru treatment. Apa yang harus dilakukan? Obat apa yang harus diberikan? Jalan keluar apa yang harus dijalankan oleh pasien ini? Ini namanya treatment sudah. Nah, ini cara berpikir seperti ini salah satu sumbangan dari Hippocrates. Ya mungkin dokter-dokter sebelum Hippocrates sudah melakukan seperti ini, tapi Hippocrates menteorikannya, menuliskannya, sehingga jadi bekal yang luar biasa untuk para dokter selanjutnya. Jadi selain epidemiologi tadi, beliau juga menunjukkan pada para dokter untuk melakukan clinical observation. Observasi klinis. Nah, semoga jadi info baru ya buat teman-teman. Sekarang ngerti bedanya. Diagnosis, prognosis, observation, dan treatment. Baik, sekarang kita lanjutkan. Semoga tidak terlalu berat ya teman-teman materi malam hari ini. Wong yo, ini cuma nambah-nambah informasi buat kita, biar sedikit-sedikit ngerti tentang bidang kedokteran. Ini masih agak teknis, nanti ke belakang kita banyak membahas aspek-aspek filosofisnya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang mari kita sebentar membahas populer sekali di dunia kedokteran, namanya Hippocrates Oath atau Sumpah Hippocrates. Ini Sumpah Hippocrates ini satu sumpah yang berasal dari Hippocrates. Jadi sumpah para dokter yang ini kemudian dipakai bahkan hingga hari ini secara konten, secara muatannya dipakai sebagai bagian dari sumpah kedokteran hari ini. Ya meskipun tidak sama persis plek, tapi
sumpah-sumpah kedokteran yang hari ini dianggap resmi formal itu terinspirasi dan banyak mengambil dari Hippocrates Oath ini, yang secara umum isinya adalah etika. Jadi etika yang harus dimiliki oleh seorang penyembuh, seorang dokter. Jadi ini semacam etika profesi. Kalau teman-teman tertarik bidang ini, ya boleh. Hari ini kan kemarin-kemarin populer itu kajian-kajian namanya bioetik. Jadi etika yang berhubungan dengan pengobatan untuk para dokter. Ini bisa juga etika semacam ini kita sebut applied ethic. Jadi etika terapan untuk praktek pengobatan atau praktek kedokteran. Nah, yuk kita baca pelan-pelan Hippocrates Oath ini. Cuma ya saya ambil terjemahannya saja ya, tidak pakai Inggrisnya, biar teman-teman tidak tambah ngantuk. Karena kalau membaca bahasa Inggris saya itu kayak mendengarkan bahasa Inggris tapi dengan lidahnya orang Jawa. Jadi saya langsung masuk ke Indonesianya saja ya. Ini Hippocrates Oath. Nanti saya potong-potong sumpah ini, kita ambil bagian-bagian intinya. Pembukaannya begini sumpah ini. Aku bersumpah demi dewa penyembuhan Apollo, Asklepios, Hygieia, dan Panaceia, dan semua dewa-dewi, menjadikan mereka saksiku, bahwa sesuai kemampuan dan penilaianku, aku akan memenuhi sumpah dan perjanjian ini. Ya karena Hippocrates orang Yunani, Tuhannya, dewanya ya dewa-dewa Yunani saat itu, Apollo dan kawan-kawan. Yang disebut oleh Hippocrates ini Apollo, Asklepios, Hygieia, Panaceia, ini dewa-dewa penyembuhan, dewa-dewa kesehatan Yunani. Jadi ini sebenarnya kakek nenek. Jadi Apollo punya anak Asklepios. Asklepios nanti punya 4 putri, Hygieia, Iaso, Aseso, kemudian Panaceia, dan Egle. Jadi beliau punya 4 putri. Kalau Apollo itu dewa yang statusnya banyak sekali. Beliau ini ya dewa musik, dewa seni, dewa sinar matahari, dewa pengetahuan, dewa kaum muda, dewa panah, dewa penyembuhan termasuk salah satunya. Ini dewa yang paling ideal versi Yunani. Dewa yang paling Yunani itu Apollo. Nanti beliau punya anak yaitu Asklepios. Asklepios ini nanti yang punya daya penyembuhan, mewarisi dari ayahnya. Dia yang Asklepios ini nanti punya putri-putri juga yang konotasinya penyembuhan semua. Yaitu Hygieia. Hygieia itu dewi kebersihan. Ini nanti yang jadi akar kata higienis. Itu Hygieia, ini putrinya Asklepios. Nanti ada Dewi Aiaso. Dewi Aiaso itu dewi kesembuhan. Ada Aseso. Yang saya ingat Aseso ini kayak merek sabun. Aseso itu dewi proses pengobatan. Jadi dewi yang hubungannya dengan pengobatan. Kemudian ada juga Panacea. Panacea ini dewi obat. Ada lagi Egle. Egle ini dewi kesehatan. Jadi
Ini putri-putrinya Asklepios. Kalau teman-teman pernah lihat simbol kedokteran yang dalam bentuk tongkat yang dililit oleh ular, itu namanya tongkat Asklepios. Ini mirip dengan simbol kedokteran hari ini. Orang menyebutnya tongkat Asklepios. Nah, Hippocrates membuka sumpahnya dengan demi dewa penyembuhan Apollo, Asklepios, Hygieia, Panacea, dan semua dewa-dewi. Mereka jadi saksi, aku akan memenuhi sumpah ini. Yaitu miriplah sumpah kita hari ini kan, demi Tuhan yang Maha Esa, demi Allah, dan lain sebagainya. Ini sumpahnya Hippocrates. Kemudian beliau menyatakan begini, aku akan memperlakukan, ini yang pertama ya, aku akan memperlakukan orang yang mengajarkan seni kedokteran ini seperti orang tuaku sendiri dan menjalani hidup ini bermitra dengannya. Dan apabila ia membutuhkan sesuatu, aku akan memberikan milikku. Jadi yang pertama, berjanji tentang gurunya. Nah, ini saya tidak tahu ini. Mungkin di Yunani sudah ada kesadaran untuk berakhlak dan beradab kepada seorang guru. Maka sumpah Hippocrates pertama-tama itu bagaimana dia berjanji akan memposisikan gurunya seperti orang tuanya sendiri dan bekerja sama dengan beliau. Dan kalau guru ini membutuhkan apapun, aku siap memberikan milikku. Nah, ini adabnya seorang murid mungkin. Dan aku akan menganggap keturunannya, ini berarti sampai anak-anaknya guruku itu, seperti saudaraku sendiri. Dan akan mengajarkan kepada mereka seni ini bila mereka menghendaki. Tadi aku diajari oleh ayahnya, mungkin begitu. Sekarang aku harus mengajarkannya pada anak-anaknya. Kalau mereka menghendaki, tanpa biaya atau perjanjian, gratis. Kemudian memberikan pandangan dan tuntunanku dan semua pelajaran kepada anak-anakku dan anak-anak guruku. Dan juga kepada murid-murid yang sudah membuat perjanjian dan mengucapkan sumpah ini sesuai dengan hukum pengobatan. Dan tidak kepada orang lain. Jadi ini di bagian pertama sumpahnya, Hippocrates menyatakan penghormatannya, kepasrahannya pada gurunya, dan janji untuk melanjutkan didikan gurunya, memanfaatkan ilmunya, termasuk kepada anak-anak gurunya, anak-anaknya sendiri, dan juga murid-muridnya. Ini sumpah yang awal. Kita lanjutkan kalimat sumpahnya. Ini nanti jadi prinsip-prinsip penting dalam dunia pengobatan.